Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian, selamat pagi dan kita dapat jumpa lagi dalam ibadah keluarga dalam rangka kita memperingati Hari Paskah. Tema yang saya ambil pada pagi hari ini ialah perayaan Paskah atau pembebasan bagi umat tebusan. Secara awal kita jumpai peristiwa Paskah di dalam Alkitab itu adalah berbicara mengenai keluarnya bangsa Israel dari perbudakan di tanah Mesir untuk menuju ke tanah Kanaan atau tanah perjanjian. Ayat bacaan yang saya ambil pada pagi hari ini ialah Keluaran pasal 12 ayat 1 sampai 15, ayat 29 sampai dengan ayat 42, kemudian ayat 43 sampai dengan ayat 52. Arti kata Paskah. Arti kata Paskah ini ialah dilewati atau dilalui. Dengan mengingat peristiwa yang terjadi pada bangsa Israel ketika akan dibawa oleh Tuhan keluar dari tanah Mesir yang tadi saya sebutkan sebagai tanah perbudakan, karena selama 400 tahun lebih bangsa Israel diperbudak oleh Firaun, raja Mesir, setelah Yusuf meninggal. Ayat-ayat di atas mencatat keluarnya bangsa Israel keluar dari Mesir atau tanah perbudakan ke tanah Kanaan atau tanah perjanjian. Dicatat sejarah yaitu matinya anak-anak sulung rakyat Mesir beserta dengan Firaun dan sebagai rajanya. Kemudian berikut disusul anak-anak Israel diselamatkan. Pada malam itu ketika Tuhan menghukum Mesir, matilah semua anak-anak sulung daripada rakyat Mesir beserta dengan seluruh pejabat kerajaan daripada Firaun sampai kepada anak-anak hewan. Tetapi anak-anak sulung bangsa Israel tidak ada yang cedera. Mereka selamat semua. Hal ini membayangkan apa itu anak sulung. Pada zamannya anak sulung itu menjadi pewaris perjanjian, pewaris hak milik daripada orang tua mereka. Baik itu secara tradisi di kerajaan di Mesir, tetapi bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, anak sulung itu adalah pewaris perjanjian Tuhan. Dengan menyebut anak sulung, setiap orang-orang yang percaya yang sudah ditebus oleh Tuhan, mereka itu sebetulnya menjadi anak-anak sulung, anak-anak perjanjian, anak-anak yang akhirnya beroleh keselamatan. Penggenapan bagi umat Tuhan dalam perjanjian baru
Peristiwa Paskah tidak terlepas daripada penyembelihan anak domba. Anak domba Paskah itu sebagai tanda, selain daripada menjadi korban persembahan, di mana darahnya itu boleh menjadi tanda bagi bangsa Israel khususnya, bagi saudara dan saya, tanda darah yang sudah dilakukan oleh Allah melalui Sang Putra Yesus Kristus itu menjadi tanda keselamatan. Penggenapan bagi umat Tuhan dalam perjanjian baru ada 3 poin yang perlu kita perhatikan, antara lain anak domba Paskah kita telah disembelih, yaitu Yesus Kristus. 1 Korintus 5 ayat 7 bagian B. Apa yang sudah dinubuatkan oleh para nabi, khususnya bangsa Israel melalui perantaraan Musa, penyembelihan anak domba Paskah memegang peranan penting. Karena itu memisahkan antara orang-orang kepunyaan Allah dan orang-orang yang bukan kepunyaan Allah. Tanda keselamatan bagi bangsa Israel tadi sudah saya katakan, itu diberikan tanda bangsa Israel yang selamat daripada pembinasa yang semalam terjadi. Sekian banyak anak-anak sulung mati, yaitu anak-anak daripada rakyat orang Mesir beserta dengan rajanya. Tetapi anak-anak Israel tidak ada seorang pun yang mengalami cedera atau sakit, apalagi mati. Ini menggambarkan bagi saudara dan saya, setelah kita ini ditebus oleh anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus, menurut apa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis, lihatlah anak domba Allah yang mengangkut atau menghapus dosa dunia, ketika Yesus akan dibaptis di Sungai Yordan. Sebagai penggenapannya adalah Yesus harus naik ke atas kayu salib, menjadi korban persembahan keselamatan bagi saudara dan saya. Dan dengan korban yang sudah dilakukan oleh Allah dengan mengutus anaknya ini, orang-orang pilihan Allah, umat tebusan daripada Tuhan, itu tidak usah berulang-ulang kali mempersembahkan korban persembahan. Kristus mati hanya 1 kali sebagai penggenapan dari nubuatan yang dicatat di dalam hukum Taurat. Yesus Kristus menjadi korban yang sempurna bagi saudara dan saya. Kemudian tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh darah yang mahal, menurut catatan apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus, adalah membuang ragi yang lama. Membuang ragi yang lama supaya kita menjadi adonan yang baru. 1 Korintus pasal yang 5 ayat 7a.
1 Korintus 5 ayat 7 bagian A, kita harus menanggalkan ragi. Ragi yang adalah merupakan lambang karakter daripada dosa. Kemudian setelah saudara dan saya menerima korban Kristus di atas kayu salib, maka saudara dan saya dikatakan menjadi ciptaan yang baru. Menjadi ciptaan yang baru oleh karena korban Kristus itu. Di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18, kita menjadi ciptaan yang baru. Perkara-perkara yang lama, perkara-perkara yang kita buat karena tabiat dosa, itu sudah dikuburkan bersama-sama dengan kematian Kristus, sehingga saudara dan saya menjadi ciptaan yang baru. Ayat yang ke-18 di sana dikatakan, yaitu dengan cara Allah mengutus anaknya. Semuanya itu datang dari Allah, yang karena mengutus anaknya yang tunggal menjadi korban pendamaian bagi saudara dan saya. Poin yang terakhir yaitu kita merayakan pesta kemenangan Paskah bukan dengan ragi yang lama. Tadi sudah saya sebutkan bahwa menanggalkan ragi yang lama itu menanggalkan tabiat hawa nafsu yang bersumber daripada keinginan daging yang dibuahkan oleh dosa. Jadi ketika Adam dan Hawa itu jatuh dalam dosa, meninggalkan buah yang sifatnya buah itu mematikan. Buah itu membawa manusia itu kepada kematian. Ya, buah daging. Tetapi setelah kita percaya kepada Kristus yang adalah menjadi penebus, penyelamat, mengampuni dosa-dosa kita, kemudian saudara dan saya berdasarkan 2 Korintus pasal 5 ayat 17 tadi, kita menjadi ciptaan yang baru, maka yang dimintakan oleh Tuhan melalui kuasa Roh-Nya yang kudus, saudara dan saya dapat mengamalkan kemurnian hati. Mengamalkan kemurnian hati dan kebenaran. Mengapa dua hal ini penting? Kemurnian hati adalah sebagai akibat pembenaran. Oleh karena Kristus telah mati bagi dosa-dosa saya dan saudara sekalian, dan bangkit memberikan kepada saudara dan saya berkat kemenangan. Kita percaya atas kebangkitan Kristus dari antara orang mati, bukan didasarkan kebenaran, budi kebaikan daripada kita manusia yang berdosa. Tapi Kristus mati dan dibangkitkan, itu adalah bukti kebenaran bahwa Dia adalah yang kudus, yang datang dari Allah. Dan oleh sebab itu cukup beralasan bagi Kristus untuk menyatakan diri sebagai kebenaran. Di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6 di sana dikatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Maka Rasul Paulus memberikan pesan kepada saudara dan saya
sekalian menjadi kabar gembira bagi saudara dan saya berdasarkan 2 Korintus 5 ayat 17 dan 18 ini. Saudaraku sekalian, saudara dan saya dibawa oleh Kristus datang kepada Bapa dengan dasar ia sudah menebus, membebaskan kita dari hutang dosa. 1 Korintus 5 ayat yang ke-8. Di sana dikatakan saudara dan saya harus menanggalkan hidup lama yang digambarkan sebagai roti yang beragi. Tetapi saudara dan saya sekarang boleh hidup dengan kemurnian hati, dengan roti yang tidak beragi. Roti yang tidak beragi digambarkan adalah kehidupan tanpa dosa. Artinya dosa saudara dan saya sudah ditebus sehingga dosa itu hilang kuasanya. Demikian saudara dan saya datang kepada Tuhan di dalam ibadah kita dengan alasan karena korban Kristus itu saja. Bahkan karena kebangkitannya dari antara orang mati, saudara dan saya dapat beribadah kepada Tuhan dengan leluasa, dengan hati yang tidak dituduh, dan kemudian saudara dan saya berjalan di dalam terang kebenaran firman-Nya. Inilah Bapak Ibu saudara sekalian berkat sukacita, alasan mengapa saudara dan saya mengadakan perayaan Paskah. Paskah disebut sebagai perayaan, berbeda dengan Jumat Agung. Kalau Jumat Agung itu adalah menggambarkan suasana perkabungan, ya, karena berurusan dengan kematian. Tetapi kebangkitannya membuat saudara dan saya bersukacita, bergembira, karena pengharapan akan karya keselamatan yang sudah dikerjakan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Bahkan dilanjutkan dengan peristiwa kebangkitannya dari antara orang mati adalah merupakan fakta, merupakan bukti dia dapat membenarkan kita. Selamat merayakan Paskah. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu bersama-sama dengan segenap himpunan umat-Mu yang percaya akan karya penebusan Kristus di atas kayu salib, dan bahkan lebih daripada itu, peristiwa kematian Tuhan Yesus tidak mengakhiri segala keadaan, terutama keadaan dosa-dosa kami. Tetapi kebangkitan daripada Tuhan Yesus Kristus merupakan jawaban bagi kami untuk kami dibangkitkan kembali bersama-sama dengan kebangkitan Kristus, dan kami boleh kelak menerima kemuliaan yang kekal. Kami bersyukur Tuhan untuk peristiwa ini, bukan hanya sekedar peringatan, tetapi iman, kasih, dan komitmen kami dibaharui, semangat kami dibaharui, dan kekuatan kami untuk lebih lanjut mengiring Tuhan diberikan kekuatan yang selalu baru. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk ibadah keluarga bersama-sama pada pagi hari ini. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudara sekalian, turunlah berkat atas kita semua dari Allah Bapa dan kasih daripada Tuhan Yesus Kristus yang dengan kasih-Nya yang tulus memberikan hidupnya bagi saudara dan saya. Maka Roh Kudus juga akan memberikan kekuatan kepada saudara dan saya untuk tetap melayani Dia, untuk mengiring Dia dengan ketulusan hati dan dengan kebenaran.
Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.